Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Asep Supriyana SPDI dengan nomor induk mahasiswa PPG 211250108. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Zambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 3 Majalengka. Berikut ini adalah KTP saya dan ini adalah kartu identitas utama saya. Baik Bapak Ibu semuanya sekalian, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Silakan kita doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan kita diawali berdoa, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan kalian pulang mendapatkan ilmu. Amin ya robbal alamin. Nah, tidak lupa ya, yang selanjutnya Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Nanti kalian tinggal acungkan tangan dan bilang hadir. Fauzan Septian, Adrian Putra Pratama, Apriandi Pratama Putra, Louis Cardin, Ardiansa, oke, Ainun Nisa, Resa Nihaya, Riri Nur Aini, Mauri Nur Ajija, Eis Istiqomah. Oke, alhamdulillah untuk hari ini berarti kalian hadir semua. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus hadir ya. Jangan sampai ada yang apa gitu. Bisa? Bisa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan ajukan pertanyaan. Ya, sebelumnya Bapak akan ajukan pertanyaan nih terkait tentang materi yang sekarang. Pertanyaannya, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa arti taat kepada Allah? Ya, Resa, coba. Oke, ini pertanyaannya jawabannya bagus ya, bahwa apa itu taat kepada Allah? Jadi salah satunya contohnya seperti sholat 5 waktu katanya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Resa. Oke ya, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Mengapa kita harus istiqomah dalam berbuat baik? Ya, mau ya. Oke, ya pertanyaan dari Maureen sangat bagus sekali. Oh maaf, maksudnya jawaban dari Maureen sangat bagus
kali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, kalian bisa lihat ke depan, ya. Nah, kalian bisa lihat ke depan nih ada tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama memahami konsep dasar. Jadi kalian bisa menjelaskan pengertian taat, istiqomah, ikhlas, dan taubat dengan benar. Tadi sekilas di pertanyaan awal kalian sudah mampu sebenarnya menjawab semua pengertian atau contoh dari materi taat, istiqomah, ikhlas, dan taubat ini. Yang selanjutnya mengembangkan sikap sosial, ya, menunjukkan sikap kerjasama aktif, berdiskusi dan menghargai pendapat teman. Nanti kita di sini pembelajarannya akan menggunakan diskusi, ya, diskusi itu model pembelajarannya berbasis masalah, ya, PBL, diskusi dan menghargai pendapat teman. Jadi nanti di sini kalian akan disuruh berdiskusi menggunakan model pembelajaran based learning, ya, permasalahan gitu. Nah, yang selanjutnya mengelompokkan sifat. Nah, jadi kalian ini Bapak menggunakan metode pembelajarannya dengan card sort, ya, mengelompokkan kartu. Nanti kita akan jelaskan. Yang selanjutnya menerapkan dalam kehidupan, memberikan contoh perilaku nyata dari keempat sifat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat yang tadi keempat kita bahas, yang taat, istiqomah, ikhlas, dan taubat dengan benar itu nanti harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Ya. Kita bahas taat terlebih dahulu. Taat keputusan dan ketundukan terhadap perintah Allah, SWT, dan Rasul. Jadi taat itu adalah patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, gitu. Itu sudah termasuk kita memiliki sifat taat. Ya, jadi kalau taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasul, insya Allah kalian menjadi orang yang baik. Selanjutnya istiqomah. Keteguhan hati dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara konsisten. Jadi istiqomah itu konsisten, menjauhi larangan, ya. Terus mendekati apa? Mendekati perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dengan cara konsisten. Jangan berubah-ubah, ya. Jangan berubah-ubah, tidak konsisten. Itu adalah istiqomah. Yang selanjutnya ikhlas melakukan amal perbuatan semata-mata karena tanpa mengharapkan pujian dari manusia, seperti yang tadi dijelaskan atau dijawab oleh teman kalian bahwa ikhlas itu tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Hanya satu, orang ikhlas itu hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Yang selanjutnya adalah taubat. Nah, ini taubat. Taubat itu kembali kepada Allah dengan menyesali dosa yang telah dilakukan. Berjanji tidak mengulangi. Jadi taubat itu kembali ke jalan yang benar. Yang namanya manusia pasti tidak lepas dari hilaf. Tapi kalian harus memiliki sifat ini. Sifat taubat. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya, oke, kita ada sebuah video. Ini adalah video permasalahan. Permasalahan yang mana permasalahan ini harus kalian Harus kalian carikan solusinya. Videonya. Bisa? Bisa ya. Oke, nanti setelah video ini Bapak akan jelaskan metode cut shot-nya. Terus tapi jujur aja karena aku cuma dipuji teman. Aku dulu rajin banget baca Al-Quran, tapi sekarang aku jadi malas dan berhenti di tengah jalannya. Aku sering banget memaksa orang tua aku masih bisa jadi anak baik. Aku pernah melakukan kesalahan besar, takut banget kalau Allah masih memaafkan aku. Oke, tadi kalian sudah lihat videonya? Sudah.
Paham kan? Paham. Oke, nah nanti kita akan jelaskan metode card sortnya atau metode pembelajaran menggunakan card sort. Apa itu? Nah, metode card sort adalah cara belajar yang interaktif dan menyenangkan. Tujuannya adalah agar peserta didik memahami konsep, definisi, dan contoh materi pelajaran melalui kegiatan memilih dan mencocokkan kartu. Nah, ini ya. Tahap 1 pengenalan metode card sort. Jadi kalian nanti sama Bapak ada sebuah kertas, di mana kertas itu nanti kalian akan dibagi kelompok. Jadi satu kelompoknya itu 5 orang. Ini kan ada perempuan ada 10, dibagi menjadi 2, berarti 5 orang satu kelompok. Ya, sama laki-laki juga dibagi 2 menjadi 2 kelompok. Nanti Bapak sudah sediakan ya, sudah sediakan alat-alatnya. Kalian tinggal mencocokkan kartu dengan apa? Dengan materi tadi. Dengan taat, dengan taubat, dengan ikhlas, atau dengan istiqomah. Ya. Nah, ini salah satunya kita akan mencocokkan. Oke? Di sini juga kita dikasih waktu untuk berdiskusi kaliannya selama 10 sampai 15 menit. Bisa? Bisa dong. Ya. Nah, ini contohnya nanti di kertas ini nanti di kertas ini dituliskan seperti yang digambar. Ya. Contoh misalkan di sini taat, di sini istiqomah, atau ini gamuan. Di sini taat, istiqomah, terus ini ikhlas, ini taubat. Bisa ya? Bisa. Nanti Bapak kasihkan ininya. Nah, ini contoh formatnya. Nanti Pak boleh nggak diukir-ukir? Silakan sebisa mungkin kalian ukir gambar dengan sebaik mungkin. Tapi yang utama kalian harus mencocokkan kartu yang nanti akan Bapak bagikan dengan materi yang taat, istiqomah, ikhlas, dan taubat. Harus sesuai gitu. Nah, ini adalah ada rubrik penilaiannya. Jadi Bapak akan menilai kalian nanti kalau ketika kalian sedang berdiskusi. Ya, apa yang dinilainya? Keterlibatan aktif, penerapan nilai-nilai, kerja sama dan tanggung jawab. Tuh, itu kalau misalkan tidak aktif, berarti nilainya adalah skornya 1. Kalau kurang aktif, skornya 2. Kalau aktif, skornya 3. Kalau sangat aktif, berarti skornya 4. Nah, ini adalah rubrik penilaian sikap yang nanti akan Bapak gunakan buat menilai kalian. Gitu ya. Ini kalian sudah dibagi kelompok. Kelompok 2 warna oranye, kelompok 3 hijau, kelompok 4 pesan. Kalian harus cocokkan. Sebelum kalian mencocokkan, kalian harus tulis dulu kayak seperti ini. Ya. Bisa? Bisa. Ya. Silakan nanti ini per kelompoknya didiskusikan. Ini masuknya kemana? Ini taat atau ini masuknya ke istiqomah atau ini masuknya ke ikhtiar atau taubat. Nah, ini di kartu ini sudah ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak kasih yang ini kelompok 1 Bapak bagikan. Nanti ada dulu yang silakan yang tugas menggambar itunya. Ada yang kurang paham? Paham ya? Nah, ini hadapnya, ini taat di sini. Sari ada 4 taat. 4. Ini istiqomah ada 4. Ini ada 4. Ini. Nah, gitu. Ini gini. Ada yang mau ditanyakan, Boja? Ini maksudnya? Selalu berkata jujur meski sulit. Nah, silakan. Kemana itu?
Wah, ini Harus digaris, Pak. ya. Harus dikasih garis. Oh iya dong. Ya silakan digambar sebagus mungkin nanti. Kalau sudah fix tinggal tempel, tinggal ini nanti kita akan presentasikan hasil di depan. Nah, ini sudah mulai eksekusi nih. Kelompok 4 sudah mulai eksekusi. Bagus ya. Oke, kalian tadi sudah berdiskusi. Bagaimana diskusinya? Lancar. Nah, itu tadi hasil kalian. Nah, hasil kalian boleh nanti ditempel di papan tulis. Silakan perwakilannya untuk menempelkan di di papan tulis. Silakan. Set, tinggal tempel. Ya, gitu. Nah, ini adalah hasil dari diskusi kalian. Kasih ruang buat yang satunya boleh di bawah, gak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih kalian sudah bisa memecahkan sebuah permasalahan lewat metode sortir kartu ya. Kita bahas dulu hasil kerja diskusi kalian ya. Ini yang ini. Nah, yang ini Bapak lihat di Taat menjalankan salat 5 waktu tepat waktu itu betul. Cuman ini di sini ada yang salah. Tetap salat meskipun sedang sibuk. Ya. Ini harusnya masuknya ke istiqomah. Nah, yang di istiqomahnya ini dimasukkan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini yang melaksanakan puasa Ramadannya itu termasuk ke dalam Nah, kalau dilihat cuman itu. Nah, jadi ini sekarang bagian ke sesi presentasi. Maka untuk kelompoknya Luis ya, kelompoknya Luis, mangga untuk segera maju ke depan. Oke, silakan kita dengarkan presentasi dari kelompoknya Luis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Asep Supriyana selaku guru akidah akhlak bersama teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang menjelaskan taat sebagai ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Contohnya adalah salat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, jujur dalam perkataan, rajin belajar, dan menjadi tauladan baik di lingkungannya. Alasannya kenapa? Karena taat adalah bukti keimanan kita dan dasar semua amal kita. Yang kedua yaitu menjelaskan istiqomah sebagai konsistensi dalam melakukan kebaikan meskipun sulit. Contohnya adalah tetap salat berjamaah walaupun sibuk, jujur walaupun rugi, terus belajar meskipun gagal. Kita ulangi, kita gagal, kita ulangi lagi. Dan konsisten dalam berbuat kebaikan. Alasannya kenapa? Karena istiqomah menunjukkan kesungguhan iman kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, menjelaskan ikhlas sebagai niat murni hanya karena Allah, bukan karena pujian. Contohnya,
Ketika kita melihat teman kita yang jatuh, kita bantu tanpa meminta imbal balik atau balasan, bahkan sampai minta duit. Selanjutnya yaitu contohnya, ketika saya azan di masjid, saya azan dengan niat untuk beramal kepada Allah, bukan untuk dipuji oleh teman-teman saya. Alasannya kenapa? Alasan kita harus memiliki sifat ikhlas. Karena ikhlas membuat amal kita diterima. Percuma amal kita banyak, tetapi hanya menginginkan pujian dari orang. Yang keempat yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Menjelaskan taubat sebagai kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada jalan yang benar. Dengan menyesali dosa dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Contohnya, berhenti mencuri, meminta maaf kepada yang dirugikan, memperbanyak ibadah, dan lain-lain. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Karena taubat membuka pintu ampunan dan memperbaiki diri kita. Kita akan merasa lebih aman karena telah meminta ampunan kepada Allah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Contoh taat kepada Rasul itu seperti apa? Oke. Ardi jawab. Contoh taat kepada Rasul yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti puasa Senin Kamis, minum sambil duduk, salat tahajud, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa dari kelompok Luis, ini luar biasa. Tadi juga kelompok Najwa luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Saya dan Bapak ucapkan terima kasih ya kepada kelompok Najwa, kelompoknya Luis, dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Tentunya dalam setiap pembelajaran kalian harus aktif seperti ini. Ya, harus seperti ini. Jadi harus berani bertanya, jangan sampai ketika pembelajaran hanya diam saja, tidak bertanya, diam saja. Jadi harus aktif. Luis boleh untuk kembali ke tempat duduk. Kalian sudah mempresentasikannya kelompok maju ke depan, dan ini kita bahas poin penting dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, poin pentingnya itu adalah taat kepada Allah. Taat berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Istiqomah dalam berbuat baik, gitu ya. Istiqomah berarti konsisten dan terus-menerus dalam melakukan kebaikan. Oke, kalian juga sudah tadi dijelaskan ya di persentase. Allah mencintai amal kecil tapi dilakukan secara terus-menerus. Walaupun kecil tapi terus istiqomah, lama-lama juga pasti akan jadi besar. Selanjutnya, beramal dengan ikhlas. Dari pembelajaran tadi kita mengetahui bahwa ada beberapa poin penting di dalam ikhlas itu ketika kita memberikan sesuatu atau beramal, tapi tidak boleh tidak boleh ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Amal tanpa keikhlasan tidak bernilai di sisi Allah, percuma kalau ingin
dipuji, tidak bukan karena Allah. 3, orang yang ikhlas akan tenang hatinya dan tidak mudah kecewa. Jadi orang yang kecewa itu banyaknya orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi biarkan, segala sesuatu juga pasti akan ada gantinya. Taubat, yang selanjutnya adalah taubat. Taubat berarti kembali kepada Allah dengan menyesali dosa dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itu sudah tadi dijelaskan, dipresentasi oleh kalian semua. Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertaubat. Walaupun dosanya begitu banyak, tapi kalau kalian benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan mengabulkan taubatnya kalian. Seperti itu. Ya. Nah, poin penting. Nah, sekarang kita bagian pertanyaan refleksi. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, Bapak bertanya nih. Sudahkah aku melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh setiap hari? Siapa aku melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh setiap hari? Sudah. Contohnya seperti sholat 5 waktu dengan tepat, mengaji, berbuat baik, dan selalu membantu orang tua. Alhamdulillah. Oke, kasih tepuk tangan untuk jawaban. Selanjutnya, Bapak kasih pertanyaan lagi. Apakah aku tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat atau memuji? Siapa yang mau menjawab? Lois. Lois? Ya, aku akan tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat ataupun memuji. Karena saya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya. Kenji. Ya. Jawab Ken. Pernah meminta ampun kepada Allah? Ya, aku sudah pernah bertobat meminta ampun kepada Allah karena telah berbohong pada orang tua. Aduh, jujur sekali. Oke, mudah-mudahan dikabulkan ya taubatnya atau diterima taubatnya oleh Allah. Berarti untuk materi sekarang kita sudah selesai. Tinggal kita pamit ya. Nanti kita bisa melanjutkan materinya di minggu depan. Terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.